Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan dia yang tahu bahawa kamu sudah tidak lagi tertarik padanya mulai merindukanmu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai merindukanmu meskipun dia tahu yang kamu tidak lagi terlalu tertarik padanya. Nah, ini akan menarik energi seseorang teman-teman ya, yang sudah pun tahu kalian di sini mungkin sudah tawar hati, tidak lagi terlalu mengharapkannya, namun sedemikian dia semakin merindukan kamu. Teman-teman, sosok ini bukan tidak tahu ya, yang kamu sudah tawar hati, kamu ingin menarik diri, dan kamu tidak lagi terlalu berminat terhadap dirinya. Tetapi semakin ke sini teman-teman, dia semakin merindukan kamu. Kita lihatkan energinya seperti apa ya. Oke teman-teman, di sini ada tanggal 2. Did I do something wrong? Nah ini teman-teman, kartu pertama ya, seperti sudah menggambarkan energi seseorang yang sedar. Dia mungkin sudah melakukan sesuatu yang menyakiti kamu, ataupun dia mungkin sedar dia tidak melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Nah, di sini teman-teman ada angka ataupun tanggal 2. Kalian sesuaikannya. Apakah ini menarik tanggal lahirnya, bulan lahirnya, bulan Februari teman-teman ya. Jikalau ini tidak ada kaitan dengan dirinya, nah ini mungkin tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi tanggal 13, tanggal 1, tanggal 3 ya. All my life I prayed for someone like you. Nah ini teman-teman, seperti gambaran yang sangat jelas di sini ya. Seseorang yang sebenarnya sudah pun menantikan sosok seperti kamu sepanjang hidupnya. Teman-teman, ini menggambarkan energi seseorang yang sudah lama ya, menanti seseorang seperti kamu, dan pada akhirnya kamu muncul. Kamu muncul dalam hidupnya. Tidak kira lah ya seperti apa hubungan kalian ya, tetapi dia memang menantikan seseorang yang seperti kamu. Di sini ada tanggal 13, kalian sesuaikan ya. Kita lihatkan energi yang lainnya. Oke teman-teman, di sini tanggal 8, I made the wrong decision. Kartu ini menjadi kartu di tengah. Ini menggambarkan beberapa di antara dia yang mulai mengakui dia tidak memilih dengan tepat. Teman-teman, jikalau kalian di sini merasakan mungkin kalian berdiri dengan seseorang yang perlu memilih, ataupun mungkin kamu dijadikan pilihan, dia dijadikan pilihan, atau orang yang terpaksa memilih keluarganya, orang lain, ataupun memilih kamu dan pekerjaannya, kamu sesuaikan. Teman-teman, menurutnya dia tidak memilih dengan tepat dan sudah pun mengambil keputusan yang tidak tepat. Maka di sini teman-teman, kerana keputusan yang tidak tepat yang sudah diambilnya, membuatkan hubungan kalian terjadi seperti ini ya. Nah ini sama ada memilih orang lain atau mengambil keputusan yang cukup menyakiti hatimu. Tanggal 8. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Kemunculan angka 33 ini menarik tanggal 3, tanggal 6, dan menurut saya tanggal 9 juga ya. Oke teman-teman, I'm sorry I waited this long to apologize. Nah ini teman-teman, sebenarnya kamu sudah lama menanti ya. Suatu saat nanti apakah sosok ini akan meminta maaf darimu. Tetapi ternyata itu tidak terjadi. Sehinggalah detik ini, di saat kamu mendengarkan readingan ini, mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sosok ini pada akhirnya sempat memohon maaf darimu. Nah ini teman-teman, sama ada dia memohon maaf ataupun tidak ya. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya sudah lama ya ingin meminta maaf dari kamu, tetapi ini mungkin kerana egonya. Seseorang yang merasakan sangat bersalah terhadap kamu, sudah sangat mengecewakan hatimu. Nah di sini teman-teman, maka dia menanti dengan begitu lama. Dari segi persiapannya untuk meminta maaf dengan kamu ya. Nah teman-teman, lambat laun ini dilakukan juga. Tidak mengapa jikalau meminta maaf itu datang sedikit lambat teman-teman ya, tetapi niat itu lebih penting. Yang penting teman-teman, lambat atau cepat, dia tetap memohon maaf dari kamu. Itu yang penting ya. Oke teman-teman, di sini ada tanggal 2, tanggal 1, dan juga tanggal 21. I finally woke up and realized that I am madly in love with you. Teman-teman, pada akhirnya
Dia benar-benar terjaga daripada tidur yang cukup mendalam ya. Dan baru sedar, dia sangat tergila-gilakan kamu dan benar-benar mencintai kamu sedalam itu. Teman-teman, di sini ada tanggal 21. Apakah mungkin beberapa di antara dia baru sedar ya kedalaman perasaannya kepada kamu? Nah, ini teman-teman, walaupun kamu di sini mungkin sudah tidak begitu tertarik lagi padanya. Entah apa yang kalian lakukan ya, mungkin kalian menghindar, mungkin kalian tidak berkomunikasi, atau kamu mungkin udah capek banget ya untuk melanjutkan koneksi ini. Teman-teman, semakin didiamkan, sosok ini semakin merindukan kamu kerana beberapa di antara dia baru bangun dari tidurnya dan menyadari rupa-rupanya dia sangat mencintai kamu sedalam ini dan bahkan mulai menggilaimu. Okey teman-teman, under the deck, tanggal 31, sekali lagi tanggal 3, tanggal 1 ya. Something you said lingers in my mind. Teman-teman, ada kata-kata ataupun ucapan kata-kata dari kamu ya yang seperti masih lagi berputar-putar di pikirannya dia. Teman-teman, entah apa yang kamu katakan di kali terakhir kalian bertemu, di kali terakhir kalian berbicara, tetapi kata-kata itu sangat memengaruhinya. Seolah-olah teman-teman, saya tidak tahu, yang ini terpulang kepada kalian. Apa yang kamu katakan kepada dia? Apakah ini bentuk nasihat ya? Mungkin bentuk masukan atau mungkin ada sesuatu yang membuatkan kamu sangat frustrasi, kamu sempat marah dan kata-kata itu. Something you said lingers in my mind. Yang berarti kata-kata itu masih lagi berputar-putar di dalam kepalanya. Teman-teman, entah mengapa ya, saya sempat merasakan kata-kata itu sangat men-trigger hatinya, sangat memicu hatinya. Dan detik ini ya, beberapa di antara dia, sebahagian besar, mulai merasakan apa pun yang kamu katakan itu tepat. Apa pun yang kamu marahkan itu tepat dan dia tidak menyalahkan kamu. Nah, ini kalian sesuaikan. Apakah itu bentuk masukan ya, atau mungkin ada kemarahan, frustrasi yang sempat kamu lemparkan ke dirinya. Tetapi teman-teman, dia mulai merasakan apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu lemparkan, itu tepat banget. Nah, seperti itu ya, tanggal 31. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Daripada energi masing-masing. Teman-teman, entah apa yang sedang terjadi di antara kamu dan dia, dari pihaknya dia. Apa yang sedang dia rasakan dari energi kamu ke dia saat ini? Pertanyaannya, apa yang sedang dia rasakan dari energimu ke dia saat ini? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 10. Nah, ini mungkin menarik tanggal lahirnya atau tanggal lahir kamu ya. I am not playing games with you. Wow, teman-teman. Ini kan pertanyaannya, apa yang sedang dia rasakan dari energimu ke dia saat ini. Yang berarti, ini energi kamu yang sedang dirasakannya. I am not playing games with you. Teman-teman, detik ini dia benar-benar sedar, dia tidak mampu lagi untuk bermain-main atau meremehkan perasaan kamu. Dia mulai sedar bahawa kamu di sini mulai bersikap tegas, mulai bersikap serius dan kamu tidak mahu lagi dipermainkan oleh dirinya. Dulu teman-teman, kamu mungkin di sini banyak mengalah ya, walaupun dia sempat meremehkan perasaan kamu, kamu jalankan juga. Tetapi detik ini teman-teman, dari energi kamu, dia dapat merasakan, I am not playing games with you. Kamu tidak mahu lagi bermain-main dalam situasi ini. Kamu sangat membutuhkan keseriusan dan kamu tidak menghargai segala bentuk permainan yang muncul, yang hadir dari dirinya. Maka teman-teman, dia mulai sedar ya, jikalau dia sempat meremehkan perasaan kamu, mempermainkan hatimu, dia sedar kamu mungkin berundur, menarik diri, tidak lagi mengharapkan dirinya kerana kamu tidak mahu playing games. Kamu tidak mahu bermain-main. Maka detik ini teman-teman, dia tahu kamu mulai serius. Sekali lagi teman-teman, tanggal 10 ya. Nah, ini teman-teman berdampingan dengan tanggal 2 ya. Mungkin contohnya dia tanggal 10, kamu tanggal 2 atau kebalikan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula. Dan dari sisi kamu. Nah, ini teman-teman, dengarkan pertanyaan ini ya. Dari sisi kamu, apa yang sedang kamu rasakan dari energinya ke kamu detik ini? Sekali lagi ya, dari sisi kamu, apa yang sedang kamu rasakan dari energinya ke kamu saat ini? Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Apa yang dapat kamu rasakan dari energinya ke kamu detik ini? Okey teman-teman, di sini ada tanggal 1, sekali lagi tanggal 5,
tanggal 15. Nah, ini mungkin ya menarik tanggal lahir kalian ya. Tanggal 15. Do you know that I lied for you? Wow, teman-teman, ini energi dia ke kamu ya. Kamu dapat merasakan sudah beberapa kali, teman-teman ya. Ini seperti ungkapan kata-kata dari hatinya. Kamu tahu di sini orang ini sempat berbohong, menutupi sesuatu demi menjaga hubungan ini atau demi menjaga nama baik kamu. Nah, ini teman-teman, energi seperti ini tidak akan resonate ya untuk semua orang, tetapi teman-teman, kamu tahu sejahat-jahat dia, seapapun dia di mata kamu, dia memang pernah berbohong demi kamu di sini. Entah itu berbohong tentang kamu kepada keluarganya, berbohong tentang kamu kepada teman-temannya, tetapi ada sesuatu yang dia tutupin, yang tidak dia ceritakan secara jelas. Mungkin teman-teman kerana dia tidak mahu memburukkan kamu, memalukan kamu ya. Atau ini energi yang kebalikan. Kalian di sini sanggup berbohong demi dia. Tetapi teman-teman, bagi memudahkan penjelasan, pertanyaannya tadi, apa yang sedang kamu rasakan dari energinya ke kamu saat ini. Maka teman-teman, ini lebih daripada dari pihaknya dia. Maka kamu tahu di sini teman-teman, ada banyak hal tentang kamu yang tidak dia ceritakan kepada orang tuanya, keluarganya, teman-temannya, bestinya, begitu ya. Mungkin kerana itu akan sangat tidak membantu, tidak mendukung ya ke arah hubungan ini, maka dia sanggup berbohong untuk kamu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, walaupun hubungan ini jadi ataupun tidak, kamu tidak bisa menafikan. Sosok ini banyak berbohong untuk menjaga nama baikmu. Nah, ini teman-teman, energinya sangat spesifik. Maka mungkin ya beberapa di antara kalian bisa mengerti. Kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Seperti saya jelaskan tadi ya, tidak akan resonate dengan semua orang. Tetapi jikalau bagi kalian yang tidak resonate, ini mungkin kebalikan. Contohnya, kamu di sini banyak berbohong demi dia. Nah, seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, ini yang sedang dibacakan energinya ya. Kita lihatkan under the deck tanggal 30. Teman-teman, you are the person I want to grow old with. Beberapa di antara dia sebenarnya benar-benar ingin menghabiskan sisa kehidupannya bersama kamu, ya, ingin menua bersama kamu. Benar-benar ingin menghabiskan waktu ataupun kehidupannya bersama-sama dengan kamu sampailah ke hari tua. Nah, ini seseorang yang menginginkan hubungan jangka panjang. Seperti itu ya. Maka teman-teman, kalian ambil energi yang dapat dikaitkan dengan seseorang ya. Jikalau energi itu tidak resonate, teman-teman, sekali lagi ya, ini pembacaan umum, tidak menarik energi kamu berarti menarik energi orang lain. Okey teman-teman, jikalau energi di atas ini tidak membantu, kita cuba lihatkan di sini. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang benar-benar terkejut dengan perasaan kamu yang mulai berubah terhadapnya. Nah, dulu kamu cinta, dulu kamu kejar, dulu kamu agung-agungkan. Tetapi semakin ke sini, kamu tidak berminat lagi. Kita lihatkan siapa dia yang mulai menyedari hakikat ini ya. Wow, teman-teman, kartu pertama, significant dates. Daripada angka-angka ataupun tanggal-tanggal yang sudah saya berikan, nah di sini perhatikan teman-teman, tanggal 16 sehinggalah tanggal 31. Semua tanggal-tanggal ini. Dari tanggal 16, 17 sehinggalah 31. Significant dates. Nah, ini menarik energi orang itu ya. Dan juga ini mungkin menarik energi kamu. Okey, kita lihatkan lagi. Busy. Teman-teman, di sini mengindikasikan kalian berdealing dengan seseorang yang mempunyai jadual pekerjaan yang sangat padat, jadual pekerjaan yang sangat sibuk. Sulit banget untuk mencari waktu untuk diluangkan, berbicara dan bertemu dengan kamu. Teman-teman, orang ini mungkin mempunyai perniagaannya sendiri, usahanya sendiri, atau pekerjaannya membutuhkan dia untuk banyak travelling. Ke sana sini, travelling ya, maka agak sulit mencari waktu untuk diluangkan bersama dengan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Nah, ini teman-teman, bersebelahan atau mendampingi significant dates. Tanggal-tanggal yang penting ini ya, memberikan saya gambaran seolah-olah mungkin ya, ada sesuatu yang terjadi di tanggal-tanggal ini. Tanggal 16, tanggal 31 ya. Nah, itu kalian sesuaikan apa yang sudah terjadi di tanggal-tanggal ini.
Okey teman-teman, simple. Orangnya sangat sederhana, mempunyai penampilan yang sangat simple tetapi sangat menarik. Teman-teman, orang ini orang yang menjalankan hidupnya dengan penuh kesederhanaan ya. Dan dia juga sangat jatuh cinta dengan kamu kerana menurutnya, nah kamu ini mungkin contohnya ya, wanita yang tidak terlalu banyak menggunakan makeup. Mungkin di matanya dia, kamu ini sangat sederhana. Tetapi jikalau kamu seorang pria yang menonton, menurut cewek ini, dia jatuh cinta dengan kesederhanaanmu. Kamu yang sangat simple ya, tidak terlalu cerewet seperti itu. Nah teman-teman, ini menarik ciri-cirinya, orangnya sangat simple. Okey teman-teman, burden. Nah ini menggambarkan seseorang yang banyak tanggungan ya. Orang ini mungkin banyak beban, banyak tanggungan, entah dia ini seseorang yang single, orang yang sudah berkeluarga, tetapi banyak tanggungannya. Perlu bertanggungjawab kepada keluarganya, perlu bertanggungjawab kepada dirinya, orang tuanya, banyak beban-beban yang perlu dia pikul hampir setiap hari. Okey teman-teman, ring menggambarkan seseorang yang mungkin pernah merencanakan sebuah ikatan dengan kamu ya. Entah pernah merencanakan pertunangan, pernikahan. Teman-teman, di sini energinya banyak. Jikalau dia tidak pernah merencanakan pertunangan dan pernikahan denganmu, teman-teman, ini salah satu mungkin menarik energi pasangan kamu sendiri. Itu energi kedua ya. Energi ketiga teman-teman, kalian di sini mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah ada ikatannya, orang yang sudah bernikah. Energi keempat teman-teman, saya menangkap dari segi hati, sosok ini sangat committed dengan kamu. Tetapi teman-teman, kamu lihat ya, kartu ring ini mendampingi burden, yang berarti tidak mudah untuk dia berkomitmen denganmu. Nah ini kan berdampingan. Maka teman-teman kelihatan sangat simple ya. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang simple. Itu kalian sesuaikan ya. Atau mungkin teman-teman beberapa di antara dia pernah menghadiahkan sebentuk cincin kepada kamu. Atau kamu pernah menghadiahkan sebentuk cincin kepada dia. Teman-teman, time berbicara mengenai sebuah kisah panjang di antara kalian berdua. Nah ini mungkin hubungan yang sudah sangat-sangat memakan waktu ya. Mungkin ada proses yang sangat panjang, kisah yang sangat panjang di antara kamu dan dia. Contohnya, kalian sudah pun mengenali satu sama lain sejak zaman kanak-kanak, zaman sekolah, zaman kuliah, zaman remaja. Jikalau itu tidak berkaitan, teman-teman, orang ini mungkin banyak menunda kamu. Sudah lama mengenali kamu, menghabiskan waktu dengan kamu, bercinta denganmu, tetapi tidak ada kata putus darinya. Masih lagi menanti waktu yang tepat dan menunda-nunda. Selain daripada itu teman-teman, jikalau detik ini kalian sedang jeda, tidak berkomunikasi, saya menangkap ini seperti sudah beberapa waktu ya. Nah itu energi yang lainnya. Maka teman-teman, orang ini mungkin menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Okey teman-teman, kita lihatkan ciri-ciri yang lain selain daripada significant dates. Nah ini important dates. Tanggal-tanggal yang signifikan sebentar tadi, ini pula tanggal-tanggal yang penting. Dimulai dengan tanggal 1, berakhir tanggal 15. Maka teman-teman, actually, it's almost the whole month ya. Nah, ini teman-teman lengkap satu bulan ya. Tanggal 1 sehinggalah 31. 1 ke 15 menggambarkan tanggal-tanggal yang penting. 16 ke 31, tanggal-tanggal yang cukup signifikan. Yang berarti 1 ke 15 mungkin menarik tanggal lahir. 16 ke 31, nah ini mungkin ya tanggal pernikahan, tanggal pertemuan, tanggal perpisahan, seperti itu contohnya ya. Maka di sini lengkap teman-teman, tanggal 1 sehinggalah 31. Lengkap semuanya, tanggal dalam satu bulan. Okey teman-teman, ini adalah ciri-cirinya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi di sini ya. Kita akan gunakan kartu ini pula. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa dia mulai merindukanmu meskipun dia tahu kamu tidak lagi tertarik padanya? Nah ini teman-teman ya, seseorang yang mungkin dapat merasakan perubahan energimu, dapat merasakan perubahan sikapmu terhadap dirinya. Meskipun dia tahu beberapa di antara kalian tidak lagi terlalu mengharapkan cintanya, dan bahkan mungkin tidak lagi tertarik, tidak lagi berminat. Tetapi walaupun sedemikian, mengapa dia masih ataupun semakin merindukan kamu ya? Kita coba lihatkan. Mengapa sosok ini masih merindukan kamu? Teman-teman, Knight of Wands.
ini berbicara mengenai sikapnya yang tidak konsisten sebenarnya. Sebenarnya teman-teman, di awal hubungan kalian ya, dia mungkin tidak terlalu mengetahui ya bagaimana kedalaman perasaannya kepada kamu, kerana orang ini terlihat seperti datang dan pergi dan tidak konsisten. Tetapi apabila kamu mulai menjauhi ataupun kamu menghindar, dia menyadari semakin kamu menghindar, semakin ada energi yang ingin mengejar kamu, dan dia mulai menyadari. Ini seperti gambaran dari kartu ini ya, seperti kata-kata di kartu ini. Kartu yang bertanggal 21 ini ya. I finally woke up and realized that I'm madly in love with you. Orang yang tidak konsisten tidak akan tahu kedalaman perasaan mereka sehinggalah mereka ke-trigger. Iaitu mungkin dengan perubahan yang kamu lakukan. Kamu yang mulai mendiamkan, tidak berkomunikasi atau mulai menjauhkan diri, itu akan sangat memengaruhinya. Membuatkan dia mulai sedar dan mulai ingin mengejar kamu. Baru tersedar sebenarnya dia sangat mencintaimu. Maka itu yang sedang terjadi saat ini ya. Kita cuba lihatkan lagi. Ya, mengapa dia mulai merindukanmu meskipun dia tahu dan sedar yang kamu tidak lagi begitu tertarik padanya. Teman-teman, di sini sama ada kalian masih lagi berminat ya, tertarik ataupun tidak ya. Kita lihatkan mengapa dia mulai merindukanmu ya. Wow, teman-teman, dengan kemunculan The Wheel of Fortune, ada sesuatu yang berubah di sini. Dia mulai merasakan perubahan sikap kamu ya. Seolah-olah detik ini amat sulit banget ya untuk mendekati kamu atau untuk menjangkau kamu. Seolah-olah di saat dia mulai mengejar, kamu pula berlari dan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk mendekati kamu. Energi lain yang saya rasakan, teman-teman, ini berbicara mengenai perubahan yang mengejutkan ya. Something that happened all of a sudden, yang benar-benar memicu perasaannya. Dia langsung tidak menduga bahawa kamu akan berubah seperti ini. Menurutnya, kamu orang yang sangat mencintainya. Maka kamu tidak akan berubah drastis atau berubah secara tiba-tiba seperti ini. Mungkin dulu teman-teman dia merasakan kamu tidak akan pernah memiliki kekuatan untuk menjauh dari dirinya. Tetapi yang terjadi, dia pula mengejar, kamu pula berlari. Maka teman-teman, ini berbicara mengenai perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan perubahan kamu yang membuatkan dia merasakan seolah-olah dia perlu mengejar kamu. Beberapa di antara dia mulai merasakan tidak berkesempatan lagi ya untuk menjangkau atau mendekati kamu. Maka teman-teman, ini energi seseorang yang mulai mengejar dan kamu mulai berlari. Beberapa yang lain teman-teman mulai merasakannya setelah bangun daripada tidur yang cukup dalam, dia menyadari mungkin beberapa di antara kalian di sini memang sudah ditakdirkan untuknya. Maka jikalau ada jodoh takdir di sini, teman-teman, ini membuatkan dia merasakan agak sulit ya untuk melepaskan kamu pergi. Nah, maka teman-teman, berbicara mengenai kesempatan, dia ingin dengan segera mendampingi kartu Knight of Wands ya, ingin dengan segera mendapatkan kesempatan untuk mendekati kamu kembali ya. Maka teman-teman, jikalau dia yang melepaskan kamu, nah ini kan energi orang yang tidak konsisten, orang yang tidak tahu apa mahunya. Setelah kamu mulai berundur, dia baru mulai mengejar. Okey teman-teman, kemunculan Knight of Swords. Nah, kalian lihat ya, kalian mendapat kartu Knight, kartu kesastriaan 2 kali. Yang berarti memang ada perjuangan dari dirinya. Baik itu dari segi tindakan atau dari segi pikirannya. Teman-teman, berkali-kali ya, dia mencuba menyibukkan dirinya, menyibukkan lagi jadual pekerjaannya agar tidak perlu memikirkan kamu. Nah, ini kan mendampingi kartu Wheel of Fortune. Tetapi apa pun yang dilakukan, baik cuba menyibukkan dirinya dari tindakan, menyibukkan dirinya dari pemikiran, dia tidak bisa melupakan kamu. Semakin ingin tidak memikirkan kamu, energinya sangat terpaku memikirkan kamu, dan bahkan beberapa di antara dia benar-benar ingin mendapatkan kesempatan kembali berkomunikasi denganmu. Teman-teman, detik ini kemunculan 2 kartu Knight menggambarkan, kalian lihat ya, kedua-dua kartu Knight ini badannya menghala ke arah kamu. Yang berarti teman-teman, dia benar-benar sedang memperjuangkan sebuah kesempatan untuk kembali mendekati kamu. Kerana walaupun dia cuba mengalihkannya, tumpuan dan fokusnya, baik itu dari segi pikiran dan tindakan, tetapi teman-teman, hujung-hujungnya tindakan dan pikirannya akan tertuju kepada kamu.
Kita lihat lagi di sini ya. Kemunculan Seven of Pentacles. Teman-teman, orang ini banyak merenungkan kamu kebelakangan ini ya. Seperti dia sedar banyak perencanaan di antara kalian yang mungkin sudah direncanakan tetapi tidak dieksekusikan. Saya menangkap orang ini, orang yang sedar banyak membuang waktu kamu, banyak menunda kamu, dan detik ini teman-teman, ini seperti kondisi yang sudah agak terlalu lama. Entah kalian diam-diaman terlalu lama atau tidak berkomunikasi untuk beberapa waktu, membuatkan dia merasakan teman-teman udah lelah banget untuk menunggu. Maka ini membuatkan dia semakin merindukan kamu. Contohnya, jikalau kamu di sini berkeras hati untuk menghindarinya, mengabaikannya. Kamu ingin lihat ya seberapa jauh dia akan mendiamkan kamu selagi kamu mendiamkannya. Itu contoh ya. Maka di sini teman-teman dia sudah tidak tahan lagi. Dia merasakan sudah lama menunggu kamu, menanti kamu, sehingga timbul kerinduan di hatinya untuk melakukan sesuatu. Tidak sanggup lagi diposisikan menunggu seperti ini. Seperti itu ya, kita lihatkan lagi. Mengapa dia mulai merindukan kamu, baik kamu masih lagi tertarik atau tidak lagi tertarik kepadanya. Kemunculan Five of Pentacles. Nah ini teman-teman, kerana kalian di sini berhasil move on. Ini seperti energi seseorang yang mulai merasakan ditinggalkan, diabaikan, tidak lagi dipedulikan. Bahkan dia sedar kamu tidak lagi mengharapkan cintanya. Kamu tidak terlalu tertarik kepadanya. Dulu kerana kamu selalu mengejar ya, tetapi detik ini kamu benar-benar you're not putting any more effort. Kamu benar-benar tidak lagi berupaya untuk mengejarnya. Maka di sini teman-teman, suka ataupun tidak ya, dia terpaksa menjalan hari-harinya tanpa kamu dan baru sedar tanpa kehadiran kamu di dalam hidupnya, sulit banget bagi dirinya untuk melangkah maju ke depan. Dulu teman-teman dengan adanya kamu bersemangat sekali ya untuk melakukan apa saja, melakukan pekerjaannya, tetapi apabila dia sedar detik ini, nah ini khususnya sewaktu dia bekerja teman-teman, langsung hilang semangatnya kerana dia tahu dia tidak lagi dipedulikan. Maka teman-teman, ini seperti orang yang tidak bersemangat untuk bekerja ya, menjalankan rutinitasnya, dan dia benar-benar merasakan seolah-olah dia tidak lagi hold the value atau berharga di mata kamu. Kita lihatkan lagi ya, mengapa dia mulai merindukan kamu. Seven of Swords. Teman-teman, dia mulai merindukan kamu kerana dia mulai melihat ke sisi kecerdasanmu. Kamu teman-teman detik ini sudah agak sangat pintar ya, sangat cerdas, dan kamu tidak mahu lagi diremehkan dan dimanfaatkan. Kerana kamu sedar teman-teman di saat kamu baik, orang ini bukan benar-benar mencintai kamu, mungkin hanya mencintai fasilitas kebaikan yang kamu taburkan. Apabila dia melihat sisi kepintaranmu, sisi kecerdasanmu, kamu yang mulai mengabaikan, kamu yang mulai menghindar, kamu yang mulai menjaga batas, menjaga jarak dengan dirinya, membuatkan dia merasakan sangat kehilanganmu. Teman-teman, apatah lagi ya, if it's so obvious, ketara banget ya, terlihat dengan ketara, kamu menghindar dari dirinya. Maka dia tahu teman-teman, kamu sudah pun tahu permainan yang dimainkannya itu seperti apa. Teman-teman, sosok ini sebenarnya mungkinnya beberapa di antara dia merasakan kamu begitu mencintainya. Maka kamu amat mudah untuk dimanfaatkan. Tetapi apabila berhasil melihat sisi kepintaranmu, kecerdasanmu, membuatkan dia mulai merasa rupa-rupanya kamu bukanlah seorang pria wanita yang bisa untuk diremehkan. Teman-teman, apabila kamu mulai menjaga jarak, kamu mulai menghindar, dia baru tahu. Dia mulai merefleksikan dirinya. Dirinya itu seperti apa? Dia ini orang yang baik atau tidak? Bagaimana dia memperlakukan kamu sebelumnya? Maka teman-teman, manusia memang seperti itu ya. Di saat kita menaburkan jasa, membantu, mereka tidak akan menghargai kita. Tetapi apabila kita mulai menarik kembali fasilitas dan kebaikan yang kita berikan, mereka mulai menghargai kamu. Maka teman-teman, ini membuatkan dia mulai seperti merasakannya, mengapa dia bertindak dan berperilaku seperti itu terhadap kamu sebelumnya. Ada rasa bersalah di sini. Khususnya bagi mereka yang selalu membohongi kamu, menutupi sesuatu. Mungkin juga di saat menjalankan koneksi ini dengan kamu, dia turut menjalankan dengan yang lainnya. Nah, itu contoh. Maka teman-teman, segala kebohongannya, dia tahu teman-teman. Dia sedar, kamu sudah pun tahu. Dan detik ini kamu mulai mengelak. Kamu mulai menghindar. Maka dia termakan dengan permainannya sendiri.
Maka ini yang membuatkan dia mulai merasakan kehilangan kamu dan mulai merindukan kamu. Baru sedar ya, kamu ini seorang wanita, pria yang cerdas. Okey teman-teman, under the deck di sini, mengapa dia mulai merindukan kamu? Ini berbicara mengenai Nine of Pentacles. Teman-teman, dia mulai merindukan kamu. Nah, ini kan orang yang sangat ego. Sebenarnya hatinya sudah pun tahu siapa yang diinginkannya. Tetapi kerana harga dirinya yang terlalu tinggi, keegoannya yang luar biasa, nah ini bercampur aduk dengan keras kepalanya, membuatkan dia tidak mengakui perasaan itu. Ini lebih ke arah energi seseorang yang boleh dikatakan terlalu berpuas diri. Terlalu yakin banget teman-teman, dia memiliki segala-galanya dan kamu tidak akan pernah pergi meninggalkan dirinya. Maaf ya teman-teman, saya terlanggar kamera tadi ya. Dia terlalu berpuas diri. Dia merasakan yang kamu tidak akan pernah pergi meninggalkan dia. Yakin banget ya, terlalu percaya diri, yakin banget dengan kualitas yang dimilikinya. Tetapi detik ini, nah teman-teman, kualitas itu dimiliki oleh siapa? Detik ini teman-teman, dia memandang ke arah kamu yang sangat mandiri dan mulai melihatkan ke arah value kamu ya. Apakah kamu pantas diperlakukan oleh dirinya seperti ini? Maka teman-teman, apabila kamu mulai mandiri, mulai belajar healing, mulai belajar menghargai dirimu sendiri, ternyata kamu terlihat sangat berkelas di matanya dia. Teman-teman, jikalau kita menginginkan cinta 100% dari seseorang, kamu tahu tips itu apa? Kamu perlu belajar mencintai dirimu dulu. Kamu perlu belajar mengagung-agungkan dirimu dulu. Teman-teman, kamu perlu menghargai siapa kamu sebenarnya. Barulah kemudiannya orang lain akan belajar mencintai kita. Tetapi jikalau kita tidak menghormati diri kita sendiri, nah mana mungkin orang lain akan menghormati kita, mana mungkin orang lain akan belajar mencintai kita. The greatest love, teman-teman, adalah belajar untuk mencintai dirimu sendiri. Nah, itu yang diungkapkan, yang ditunjukkan melalui kartu Nine of Pentacles. Detik ini apabila dia sedar ya, kamu sangat mandiri, kamu berdiri di atas kakimu sendiri, tidak lagi terlalu mengandalkan cintanya. Nah, ini teman-teman, siapa yang termakan dengan permainan sendiri? Nah, dulu teman-teman, dia terlalu menjaga harga dirinya yang terlalu tinggi ya, terlalu ego. Tetapi detik ini teman-teman, kamu terlihat sangat berkelas di matanya dia. Itu yang sedang terjadi sebenarnya. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu yang gambarannya seperti ini ya, energinya, ini yang menjelaskan mengapa dia mulai merindukan kamu setengah mati. Okey teman-teman, kita lihatkan zodiak yang terkuat di sini ya. Nampaknya zodiak yang lebih mendominasi muncul ataupun datang daripada zodiak Sagittarius teman-teman ya. Sagittarius sangat kuat. Zodiak kedua yang terkuat di sini, saya rasa teman-teman, ini lebih ke arah zodiak yang berelemen tanah ya. Kartu Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, Sagittarius sangat kuat. Aquarius, Gemini dan juga Leo. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan cepat zodiak-zodiak yang lainnya ya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Scorpio, Pisces, Leo, Sagittarius, Taurus, Libra dan juga zodiak Aries teman-teman ya. Ini adalah zodiak-zodiak yang lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan tadi. Okey teman-teman, kita beralih pula ke kartu ini ya. Seperti apa harapan di hatinya ke kamu saat ini? Teman-teman, orang ini sudah pun tahu ya, yang kalian mungkin kehilangan minat, sudah tawar hati. Seperti apa harapan di hatinya ke kamu saat ini? Kita coba dengarkan melalui kartu-kartu pesan ini. Apakah mungkin ya ada energi yang akan menunjukkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi? Okey teman-teman, I never forget anything about us. Sehinggalah detik ini dia ingin kamu tahu apa pun yang terjadi. Tidak ada satu hal pun yang tentang kalian berdua yang dilupainya. Teman-teman, sosok ini masih lagi sangat mengingati kamu ya, dan mengingati momen-momen yang pernah kalian luangkan bersama. I agree you did the right thing, but why do I feel so hurt? Teman-teman, dia mengakui ya, sikap kamu yang menghindar, tidak lagi peduli, menjauh, itu sebenarnya tepat banget. Dia tahu bagaimana dia memperlakukan kamu sebelumnya. Maka dia sangat bersetuju dengan apa pun yang kamu lakukan. Tetapi pertanyaannya, di saat kamu berubah, di saat kamu tawar hati, di saat kamu mendiamkan,
apapun perubahan yang kamu suntikkan, mengapa energi itu begitu menyakitinya? Nah, ini kan energi seseorang yang tidak sedar ya. Kedalaman perasaannya yang sebenarnya kepada kamu, sehinggalah kamu menyuntikkan perubahan-perubahan itu. Dia baru tahu rupanya ada rasa sayang, ada rasa cinta. Maka teman-teman, walaupun dia tidak menyalahkan kamu dengan berubah drastis seperti ini, tetapi perubahan kamu tidak dapat dinafikan, itu sangat menyakitkan hatinya. Teman-teman, seseorang tidak akan rasa sakit kecuali mereka menyayangi kamu, mencintai kamu. Kita lihatkan lagi di sini ya. I should have appreciate you when I had you. Teman-teman, seharusnya dia tahu bagaimana untuk menghargai kamu sewaktu kalian bersama. Nah, ini another pengakuan ya. Pengakuan lain dari hatinya, teman-teman, yang menyadari mungkin dia meremehkan kamu, tidak menghargai kamu di saat kamu mendampinginya. Dulu kamu selalu ada. Apa pun yang dilakukannya, kamu selalu ada. Kamu bahkan orang yang pertama ya yang akan muncul di saat dia membutuhkan bantuan. Nah, ini teman-teman, orang yang meremehkan kebaikan kamu ya. You knew what it would be like from the beginning. Beberapa yang lain ingin mengingatkan kamu ya. Sebenarnya kalian di sini sudah pun tahu ya, hujung-hujungnya nanti hubungan ini akan berakhir seperti apa dari awal lagi. Nah, ini teman-teman, kalian sesuaikan ya. Apakah mungkin di awal hubungan kalian sudah pun tahu ini koneksi yang tidak memungkinkan, cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, kerana menurutnya dari awal lagi kamu sebenarnya sudah pun tahu ya, hujung-hujungnya nanti hubungan ini akan berakhir seperti apa. Ini sudah pun diketahui sejak awal hubungan ini. Oke teman-teman, kita lihatkan lagi pesan dari hatinya. Breaking your heart was my biggest regret. Teman-teman, terlepas daripada situasi apapun, menyakiti kamu, melukai hatimu, itu merupakan penyesalan yang terbesar di hatinya dia. Tidak ada niat sebenarnya untuk menyakiti kamu seperti ini ya, sehingga membuatkan kamu berlinangan air mata. Please don't jump into conclusion. Nah, ini teman-teman berarti walaupun kondisi ataupun situasi hubungan kalian tidak terlihat baik saat ini, jangan mudah untuk membuat penyimpulan. Don't jump into conclusion berarti teman-teman jangan mudah berasumsi. Apapun yang kelihatan ya, mungkin kamu akan berdasarkan sesuatu itu berdasarkan kepada situasi, tetapi jangan membuat penyimpulanmu sendiri. Jangan mudah berasumsi walaupun terlihat dengan begitu jelas. Nah, begini situasinya. Tetapi teman-teman, kamu tidak pernah akan tahu apa yang mungkin terjadi ke depannya. Maka ini teman-teman, pesan ini agak spesifik. Mungkin bagi kalian yang menurutnya cepat untuk membuat penyimpulan sendiri ya. Don't jump into conclusion. Teman-teman, walaupun kamu mungkin mendasarkan segala sesuatu menurut pemahamanmu. Nah, teman-teman, jangan dengan begitu cepat mendasarkan segala sesuatu. Don't rely on your own understanding. Nah, ini mungkin berbeza daripada apa pun yang kamu rasakan. Nah, ini pesan dari hatinya ya. Oke teman-teman, under the deck, when you are hurt, I am hurt too. Teman-teman, di saat kamu dilukai, di saat kamu menangisi, dia juga begitu. Nah, ini seperti energi mirroring. Teman-teman, seseorang yang bisa merasakan kesedihan di hatimu, kerana di saat kamu sedih di sebelah sana, teman-teman, dia sebelah sini juga turut merasakan emosi itu. Nah, ini teman-teman ya, mungkin kamu dan dia memiliki koneksi jiwa yang sangat mendalam ya, sehingga apapun emosi yang sedang kamu rasakan bisa dirasakan olehnya. Nah, ini mungkin menarik energi twin flames, energi soulmate seperti itu ya. Okey teman-teman, kita beralih ke arah huruf-huruf nama ini ya. Siapa seseorang yang sudah pun tahu, seseorang yang sedar bahawa kamu sudah tidak lagi begitu tertarik padanya, tetapi mulai merindukanmu, mulai belajar untuk menghargaimu. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan lebih ke arah bahagian depan ini ya. Saya singkirkan seperti ini. Okey. Baik teman-teman, di sini ada huruf SOKV, RHIB, UALD, TXWP,
GNQE. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa cinta adalah misteri yang tak berujung kerana tidak ada alasan yang masuk akal yang dapat menjelaskannya. Dan cinta bukanlah apa yang kita katakan, melainkan apa yang kita lakukan yang menciptakannya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye. Take good care.